Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini dalam kitab 2 Tawarik 13 ayat 13 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan sedang para imam meniup napiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abiya dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abiya dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abiya mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Ekron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abiya. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abiya menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakkan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abiya, langkahnya dan tingkah titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Kemudian Abiya mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia pada zaman pemerintahannya. Negeri itu aman selama 10 tahun. Ya. Jadi ini tindak lanjut dari Raja Abiya, yaitu Raja Yehuda yang bertempur dengan Israel atau Israel Utara. Nah, dalam perikop ini kita melihat bahwa orang Yehuda berharap kepada Tuhan, dan sementara Yerobeam, raja dari Israel Utara, menyusun kekuatan dengan strategi perang melingkar untuk menghancurkan tentara perang dari Yehuda. Tapi apa yang kita lihat dari perikop ini, dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel itu oleh Abiya dan Yehuda. Nah, jadi mereka berharap kepada Tuhan dan memperoleh kemenangan. Nah, itulah yang jadi perenungan bagi kita, supaya kita pun saat ini berharaplah kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada kemampuan kita. Dan Tuhan akan menolong dan memberikan kemenangan demi kemenangan. Nah, tentu inilah yang perlu kita renungkan pada era-era atau zaman akhir ini, di mana orang-orang sibuk
dengan mengumpulkan kekuatan, membangun strategi. Tapi percayalah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan oleh karena Alkitab mencatatnya. Ya, jadi penerimaan PNS sudah diumumkan untuk tahap awal dan banyak orang mungkin kecewa ya. Mungkin banyak orang gagal, tapi marilah kita belajar dari kitab ini bahwa banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu. Banyak orang gagal bukan mereka tidak cukup untuk ikut di dalam pertandingan itu, tapi mungkin karena kurang dalam pengharapan kepada Tuhan. Tentu setiap kali ada kegagalan tentu perlu untuk mengkoreksi diri, mengevaluasi seberapa besar kehidupan selama ini berharap kepada Tuhan, dan seberapa besar pula selama ini kita mengedit pola hidup berdasarkan prioritas, dan seberapa besar juga kita melihat bahwa kehidupan itu perlu persiapan-persiapan. Nah, tentu orang-orang yang percaya itu tidak serta-merta hanya berserah kepada Tuhan saja, karena orang percaya pastilah banyak berdoa. Dan orang yang banyak berdoa itu pasti banyak hal yang harus dia lakukan. Karena setiap apa yang didoakan itu dikerjakan, dan setiap apa yang dikerjakan harus juga didoakan. Sehingga ada istilah ora et labora. Banyak orang menafsirkan ora et labora itu bekerja dan berdoa. Tapi sebetulnya intinya adalah berdoa dan bekerja keras. Ora et labora. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, oleh karena ia hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai yang berbuah pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Dan apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.